Belum pernah melihat pria sehebat ini. Tanpa apa-apa menantang hutan belantara selama 500 hari. Tidak hanya membakar batu bata dengan tangan kosong. Bahkan membuat perangkap ikan lonceng sendiri untuk menangkap ikan besar. Menanam tanaman hias dalam air. Menikmati hidangan besar burger ikan panggang setiap hari. Menjalani kehidupan liar yang penuh warna. Rotan hutan hujan terlihat di mana-mana. Ah Niu mulai dari sini. Mengeluarkan keterampilan dari keluarga pengrajin anyaman. Membuat keranjang anyaman yang halus. Dengan penciuman turun-temurun, dia menemukan zona tanah liat tersembunyi. Tanah liat berkualitas tinggi ini benar-benar pilihan terbaik untuk membuat guci. Lihatlah pria besar dan kuat ini, namun memiliki tangan yang lebih gesit daripada wanita. Dalam sekejap mata, dia membuat guci dengan mudah. Selanjutnya, dia menggunakan teknik memutar kayu untuk membuat api. Dalam hitungan menit, dia menyalakan tumpukan api untuk membuat guci. Dia membawa sekeranjang tanah liat dengan keranjang anyaman. Kemudian dia memukulnya hingga hancur, menuangkan air sungai yang tak berumur, dan menciptakan lumpur yang bagus. Dengan tongkat, dia membentuk sebuah tungku, membangun tungku setinggi setengah orang. Orang gurun tidak pernah kelaparan. Dengan mata tajamnya, dia langsung menemukan kayu lapuk. Di dalamnya terdapat serangga pohon berprotein tinggi, dibungkus dengan daun dan lumpur, lalu dipanggang di atas api, sehingga menjadi makan siang yang lezat. Energi tinggi dari setiap serangga cukup untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Setelah makan dan minum kenyang, dia punya semangat. Dia menemukan batu yang dibuang oleh bangsawan. Setelah diasah sedikit, menjadi kapak batu yang tajam. Dengan alat pemotong, dia mulai memotong pohon, membakar lubang dengan arang, agar bisa dipasangkan dengan kapak batu. Setelah melepaskan mantel pohon saudara, kemudian ada pegangan kapak yang pas. Ujung depan diikat erat dengan tali rajut. Sebuah kapak batu yang megah muncul. Dengan bantuan kapak batu, membangun rumah menjadi jauh lebih mudah. Dia membelah beberapa balok kayu, dengan menggosok terus-menerus menggunakan pahat batu, ditambah dengan metode pembakaran dengan api arang. Maka dibuatlah beberapa struktur sambungan yang kasar. Dengan cara ini, mereka digabungkan dengan kokoh, menjadi cetakan pembuatan bata. Agar tanah liat dapat dilepas dengan lebih baik, pertama-tama, taburkan abu arang untuk mencegah lengket. Kemudian isi keranjang dengan tanah liat. Setelah dipukul beberapa kali, akhirnya berhasil melepaskan cetakan dan membentuk bata. Selanjutnya, dibuat sesuai prosedur. Bata-bata tersebut dimasukkan ke dalam tungku, dibakar dengan api keras selama 74 jam. Sekelompok bata tanah siap untuk digunakan. Sementara dalam proses pembakaran bata, Ah Niu membuat lagi sebuah guci tanah berkapasitas besar. Dia membuatnya saat api tungku masih panas. Ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Dia menggunakan metode palu dan adonan besar. Dia membuat cetakan dari tanah liat. Dia mengikat selembar kulit pohon di ujung tongkat kayu. Dia menghubungkan seluruh cetakan dengan tungku. Dia mendirikan sebuah kerangka di bagian depan. Kemudian dia memasang tongkat kayu dan tali. Dengan memutar sistem ini, dia membuat sebuah kipas udara ala Erhu. Dengan cara ini, api yang dihasilkan lebih terfokus dan kuat. Dia mengumpulkan kulit pohon kering di hutan. Dia membakar mereka menjadi abu. Dengan menyaringnya melalui ayakan anyaman, maka dia mendapatkan abu kayu yang lebih halus. Dia menggulungnya menjadi bola-bola tanah, panggang di atas api arang. Selanjutnya dia menumpuk tongkat kayu seperti gunung kecil. Dia membakar api hingga mencapai suhu 780%. Kemudian menuangkan seember air dingin. Metode basah terbuka seperti ini. Kemudian mendapatkan sejumlah arang kayu yang renyah. Menambahkan arang kayu ke dalam tungku dapat menghasilkan suhu yang lebih tinggi, sehingga abu kayu yang terbakar menjadi lebih halus. Kemudian dicampur dengan tanah liat dan air. Itu adalah semen liar yang lebih halus. Dia membersihkan area dan membuat rencana rumah. Membuat pondasi dengan semen dan batu. Saat tiba untuk membangun dinding, pertama, merendam bata kering dengan air, untuk mencegah retak saat mengering nanti. Kemudian menumpuk bata dengan semen lapis demi lapis. Dengan cara ini, sambil membangun dinding, juga membakar bata, dan membuat lebih banyak semen liar, dan lebih banyak arang kayu. Ah Niu tidak hanya menjadi mandor, tapi juga tukang bata dan genteng. Bukan hanya tukang pembakaran, tapi juga tukang angkut. Dia sendirian menyelesaikan proyek sebesar tim konstruksi. 2 tangan besi yang menjadi palu dan spatula. Dengan cepat, bangunan bata dibangun hingga ke atap. Sementara itu, bangunan dalam ruangan juga harus segera dibangun. Pertama-tama, masalah tidur harus diatasi. Dengan kombinasi batu bata dan tanah liat, menyisakan saluran pemanas udara, terhubung dengan perapian di depan, maka berhasil menciptakan tempat tidur tradisional Tiongkok Utara dengan cerdik. Langkah ini memberikan banyak manfaat.
Dapur dan kamar tidur diselesaikan secara bersamaan. Kemudian, kerja keras dilakukan. Membawa pulang sekumpulan pohon yang menjanjikan. Menjadi bahan bangunan utama untuk rumah barunya. Dengan tiang-tiang yang dipasang dengan baik. Kemudian, saat kejayaan Aniu datang lagi, dia membuat cetakan dengan membelah bambu. Setelah menuangkan tanah liat ke dalamnya, dipukul dan diratakan. Kemudian dipanaskan di dekat api kayu. Di bagian atas, lubang digali dengan tongkat. Setelah dikeringkan hingga 7/10-nya, dimasukkan ke dalam tungku untuk dipanggang. Sekelompok genteng tipis dan renyah baru saja selesai dipanggang. Dia mengambil batang pisang untuk digunakan. Mengubahnya dari bentuk silinder menjadi bidang 2 dimensi. Dengan merendam dan membentuknya menjadi strip tipis secara berulang. Kemudian mengeringkan strip tipis tersebut. Sehingga menjadi bahan bagus untuk membuat tali anyaman. Dia memasukkan tali melalui lubang kecil di atas genteng. Dan diikatkan pada balok dengan kuat. Menjadikannya terpasang rapi satu persatu. Seluruh rumah terlihat menarik. Fokus utamanya adalah kesan yang megah. Saat genteng dipasang di atap, Aniu harus membuat bentuk yang berbeda. Namun bagi dia itu hanya hal kecil. Saat adok masih lembut, menempatkannya ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuat. Dalam waktu secangkir teh, maka akan mendapatkan genteng berbentuk yang sudah jadi. Setelah melalui api besar, maka terbentuklah bentuk ujung atap. Selain tahan air juga memiliki estetika. Selanjutnya dia membuat cetakan bata besar. Cetakan bata kali ini harus lebih tebal dan lebar, karena akan digunakan untuk konstruksi lantai di dalam rumah. Meskipun berada di tengah hutan belantara, tetapi juga harus memastikan kebersihan ruangan. Tidak boleh selalu penuh dengan lumpur dan debu. Itu juga terlalu merugikan diri sendiri. Tentu saja juga harus ada pintu besar yang bagus. Aniu hanya perlu sekali melihat, untuk mengetahui ukuran pintu besar. Setelah melepas mantel pohon saudara, membakar lubang dengan arang, memasang 2 tongkat kayu, kemudian memperbaiki 1 batang kayu, siap untuk tugas selanjutnya. Aniu menggosok ubin menjadi bulat, mengebor lubang di tengah, mengikat batu tajam di ujung kayu, menggunakan kombinasi kayu dan tali, kemudian ditambahkan piring berat bulat, sehingga menjadi mesin bor yang lebih elegan. Ini akan membuat pemasangan pintu lebih efisien. Kemudian dipasang poros samping. Sebuah pintu besar bergaya kayu asli pun terpasang. Dia memilih batang-batang rumput yang menarik, diikat dengan tali menjadi tumpukan. Dalam sekejap, ia membuat sehelai tikar rumput. Teknologi turun-temurun ini memang bukan main-main. Keselarasan yang sempurna. Semuanya di bawah kendali si kecil ini. Sebagai raja liar, tidak boleh melewatkan makan 3 kali sehari. Berbekal keahlian mencari telur burung dari pohon saat kecil, Aniu dengan cepat menghilangkan sarang semut. Telur semut yang kaya protein di dalamnya dapat sepenuhnya mengisi energi tubuhnya selama sebulan. Dengan kekuatan super, Aniu seperti disuntik dengan darah ayam, berubah menjadi mesin penggali manusia. Dalam sekali gali, menggali lubang besar, ditekan oleh kekuatan tinju, membangun kolam berukuran pukul 3,14 meter persegi. Tanah di sekitarnya ditutupi dengan ubin, mengumpulkan lagi 666 pon batu, membangun tembok di sekeliling rumah, tata letak seluruh rumah baru. Seketika memiliki pemandangan halaman mewah. Terlihat dia kembali bermain-main dengan genteng. Kali ini dia menghaluskan 4 cakram, dan setiap cakram ditusuk lubang. Tentang apa ini? Dia diam-diam pergi ke hutan, merobek getah pohon cemara secara diam-diam. Ini adalah perekat alami. Setelah dipanaskan, beberapa cakram ditempel bersama, maka diikat menjadi bentuk bundar seperti roda beruang. Bungkus tali di dalamnya. Di ujungnya diikat kail pohon yang meledak, lalu didirikan kerangka di tepi sungai. Cakram dipasang di bagian atas. Batu-batu digantung di sekelilingnya. Di bawahnya diletakkan pot tanah. Asalkan ikan bodoh memakan daging siput, maka akan terjebak oleh kail yang meledak, sehingga menarik cakram dan lonceng berputar, mengeluarkan suara merdu yang menipu ikan. Aniu bisa segera tiba di lokasi, menangkap ikan besar satu persatu. Namun hasil tangkapan ikan ini juga tidak langsung dimakan. Kolam di halaman adalah rumah mereka. Selanjutnya, Aniu memiliki gerakan baru. Dia cepat-cepat membentuk pot yang rusak, bahkan mengorek beberapa lubang. Dan dengan sekali jalan, dia membuat serangkaian. Dia membagi ubi ungu menjadi potongan-potongan, dimasukkan ke dalam pot tanah dan dibungkus dengan kulit serat, dan disiram dengan air mata air tahun 92. Setelah difermentasi selama beberapa waktu, dia mendapatkan bibit ubi ungu, dipasang dengan bambu, diletakkan di permukaan air kolam ikan, sehingga terwujudlah budidaya organik ekologis ubi ungu. Dia memetik kacang liar. Setelah dipanggang, dihaluskan menjadi bubuk, maka terciptalah kacang panggang. Bagi Aniu di padang gurun, bahan makanan sederhana ternyata menghasilkan rasa hamburger. Aniu yang tidak pernah kekurangan makanan, setiap hari memberi makan ikan dengan siput.